tempat asal batik Sidomukti, warnanya coklat, cantik sekali. Selamat pagi Bu Meida dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya memulai presentasi. Perkenalkan, saya Yolanda kelas 96. Saya akan mempresentasikan materi mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Yang pertama ada peran tanah bagi kehidupan, yaitu sebagai tempat hidup hewan dan bakteri, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, serta penyedia dan penyaring air. Yang kedua adalah peran organisme tanah, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai, pereaksi kimia dalam tanah, pencegah penyakit tanah, pemberi pengaruh pada tekstur tanah, serta pengatur kesuburan dan struktur tanah, yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Pernah nggak sih kalian berpikir tanah itu asalnya dari mana ya? Baik, kita akan membahas sama-sama. Jadi tanah itu merupakan campuran dari batuan yang lapuh, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikiawi, kimiawi, dan pelapukan biologis. Faktor fisik yang memengaruhi pelapukan adalah iklim, sinar matahari, dan curah hujan, hidup, dan zat organik. Yang kedua ada horizon B, yaitu lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibanding dengan lapisan yang ada di atasnya. Yang ketiga, lapisan yang tersusun dari bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Mengenai komponen tanah, ada 6 komponen yang berada di bawah tanah. Yang pertama ada batuan. Berdasarkan proses terjadinya ada 3 jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku yang terjadi karena magma yang mendingin dan mengeras. Yang kedua ada batuan sedimen atau seperti pada gambar tersebut yang terjadi karena pengendapan materi hasil erosi. Yang ketiga ada batuan metamorf yang disebabkan dari hasil transformasi batuan yang sudah pernah ada, yang disebabkan oleh adanya tekanan dan suhu yang tinggi. Kemudian ada udara yang terdapat di antara partikel tanah. Yang ketiga ada humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau proses penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Yang keempat ada air sebagai penjaga kelembapan tanah. Yang kelima ada mineral. Di dalam kerak bumi terdapat mineral berupa ion positif, misalnya kalium, dan ion negatif, misalnya sulfur. Nah, yang terakhir ada komponen organik. Komponen organik inilah yang akan diuraikan oleh organisme yang ada di dalam tanah menjadi humus. Poin C, yaitu upaya menjaga pelestarian tanah. Yang pertama, dengan cara pengolahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi. Contohnya seperti reboisasi hutan, yaitu untuk menjaga agar nutrisi apa yang sulit terurai seperti plastik, kaca, dan logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Jika tidak dilakukan pengolahan sampah yang tepat, maka akan terjadinya penumpukan sampah. Sampah yang sulit terurai dapat didaur ulang menjadi bahan. Dapat kita simpulkan bahwa tanah merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kelestariannya dengan melakukan upaya kelestarian tanah yang sudah saya sebutkan di poin C tadi. Yang pertama, pengolahan tanah untuk mengurangi erosi. Yang kedua, mengurangi pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik. Yang ketiga, penggiliran tanaman untuk pertanian monokultur. Yang keempat, yaitu mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Maka sesat di jalan. Oleh karena itu, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kira-kira teman-teman atau ibu guru ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas presentasi dari teman saya. Saya Namaila Sidik ingin bertanya, bagaimana kondisi kesuburan tanah jika di dalam tanah tersebut ada binatang-binatang yang berkembang biak di dalamnya? Terima kasih. Boleh diulangi? Bagaimana kondisi kesuburan tanah jika di tanah tersebut berkembang biak binatang-binatang yang ada di dalamnya? Misalnya seperti cacing. Kondisi kesuburan tanah malah akan bertambah baik jika ada cacingnya, karena dia akan membuat udara gampang masuk ke tanah dengan
Oke. Baik, di slide yang ini gambarnya terlalu kecil Bu, sehingga susah diamati gitu. Lebih baik dibesarin lagi gitu. Yang mananya itu yang perlu dibesarin? Yang gambar kerajinan itu. Iya, karena itu tadi sudah dibuat jadi contoh. Harusnya itu jadi begitu orang melihat slide ini, itu apa gitu. Kalau dari sini kan nggak tahu kita itu apa. Kalau kalian melihat slide itu lebih fokus kemana coba? Ke cahaya. Hah? Cahayanya. Oh, ada yang ke cahaya, ada yang ke tulisan. Kemana? Gambar yang mana? Ada berapa gambar itu? 2. Lebih fokus kemana? Tulisan. Oke, yang lebih fokus ke teks angkat tangan. Yang lebih fokus ke tempat sampah angkat tangan. Oh, berarti ayah saya yang gagal fokus ya. Kalau saya dari tadi begitu dia bilang gambar, yang saya lihat tempat sampahnya, bukan hiasan dindingnya. Nah, jadi lebih besar. Padahal kan yang mau ditonjolkan kan gambar hiasan dinding itu tadi ya. Nah, jadi coba nanti itu lebih besar lagi. Atau bisa aja jadi latar belakang, nggak apa-apa di latar belakangi tulisan itu, biar lebih besar lagi dia. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Yolanda. Ini tugas, tahu tugas apa ini? Ya, tugas yang bagaimana ini? Tugas apa ini? Membuat slide untuk per orang. Di kelas siapa ini saya sampaikan? 96, 95 juga kan? Tugas pribadi? Enggak ada Bu. 94, Kelompok yang ada. 97. Iya Bu, per kelompok. Oh ya, belum sempat masuk ya? Iya, ada tugas kelompok, ada tugas perorangan ini. Ada 3 kelas yang saya minta. Oke? Ya, silakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dong. Emang udah punya kekasih ya? Selamat pagi semua. Pagi. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kebersihan lingkungan. Perkenalkan, saya Azim Lamur Hanis. Saya Putri Kalisa. Pihak kebersihan lingkungan adalah aksi menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntaber, dan lainnya. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga negara di wilayah tempat tinggalnya. Satu, seperti apa ciri lingkungan yang sehat? Lingkungan yang sehat biasanya menyediakan tempat pembuangan sampah yang baik dan dibagi menjadi organik dan anorganik. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang sehat juga umumnya sudah tersedia tempat pengelolaan sampah yang memisahkan berbagai sampah. Apa saja yang masuk dalam total pencemaran lingkungan? Karena ada zat polutan yang masuk ke dalam sumber air seperti insektisida, kotoran. Juga, apa saja masalah kebersihan lingkungan? Masalah tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya lingkungan yang kotor